Kita ini biasa diatur nih di pondok itu kan biasa diatur, maksudnya rokok nggak boleh, gitaran nggak boleh, pokoknya yang berbau musik itu kan nggak boleh, pokoknya ngaji dan ngaji ketat lah pondok kita. Jadi begitu masuk MAPK itu justru malah agak ini, kok ada orang main musik gitu kan, kok ada orang ini agak longgar berarti ya? Metallica malah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast. Dan pada hari ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa. Ini penulis handal gitu ya, penulis prolific begitu. Insya Allah handal. Insya Allah handal ya. Ternama. Nah, yang pertama adalah Kang Nurholik Ridwan. Jadi sudah banyak sekali karyanya Kang Nurholik ya. Berapaan kira-kira? Ya sekitar 30 sampai 40-an lah. 30 40. Yang kedua Mas Mukhlis dulu pernah kesini juga ngobrolin tentang sebulan. Nanti ikut ngobrol dan nimbrung tentang ini ya, tentang kecerdikiaan Jawa. Tapi sebelum kita ngobrol tentang apa itu namanya buku-buku Cak Nurholik ini ada dua buku ya yang ini berjarak hanya setahun atau 2 tahun ini. 2 tahun kurang lah ya. Ya 2021 ini ya. Ini 2023. Coba dalam waktu hanya 2 tahun memproduksi buku yang tebal sekali kayak gini. Oke, nanti kita ngobrol soal itu. Tapi sebelumnya Cak Nurholik bisa cerita. Cak Nurholik ini kan asli dari Banyuwangi ya? Saya dari Blambangan. dari Banyuwangi ya? Bumi Blambangan. Mewarisi tongkat kuningnya. Minak Jinggo. Minak Jinggo ya? Cerita-cerita tentang Minak Jinggo. Minak Jinggo. Cak Nurholik itu dilahirkan dalam apa? Ceritanya kecintaan terhadap ilmu itu dipupuk dari mana itu? Dari apa, bapak, ibu, atau lingkungan semacam apa yang membentuk Cak Nurholik itu? Saya itu kalau dalam bahasa seorang Marxis itu kan keluarga saya proletar, tetapi kehidupan keagamaan kami dalam bahasa agama itu menjadi orang mukmin yang religius lah, orang-orang tua kami itu. Alumni pondok kira-kira itu. Bapak saya itu alumni pondok di Bali. Oh, di Bali malah ya? Iya, murid dari seorang wali terkenal di sana yaitu Habib Ali Bil Faqih. Habib Ali Bil Faqih di Jembrana. Di Jembrana ya. Di Jembrana. Terus kalau cerita dari Pak Ale saya itu kami punya hubungan darah dengan keluarga-keluarga di Lateng, di Kampung Arab di Lateng. Tapi saya tidak berusaha untuk menelusuri itu dan menurut saya tidak begitu relevan lah. Tapi biasanya kalau sufi-sufi itu kan penting menyusun genealogi untuk sufi itu sanad keguruan. Oh, sanad keguruan, bukan sanad biologis. Sanad ya. keguruan. Oh, bapak ya memang dari ayah. Dari ayah itu memang tradisi pesantrennya kuat berguru ke wali di Bali itu tadi ya. Terus kemudian kalau SD, SMP gitu di Banyuwangi itu. Ya MI atau SD tingkat SD itu ya di Banyuwangi, terutama di Celuring itu ya. Ayah saya meskipun kehidupannya biasa-biasa saja lah ya. Kalau di kampung itu ya pencuci jenazah orang-orang yang wafat di kampungnya lah kira-kira ayah saya itu ya. Memang senang kalau anaknya itu menjadi orang yang berilmu gitu, orang berilmu. Jadi didorong terus-menerus, setiap hari diajak ngobrol untuk kapan belajar. Padahal lo belajar bukunya kan nggak ada saat itu. Di kampung buku apa ya nggak ada. Akhirnya suatu ketika saya minta kepada ayah saya untuk membelikan sebuah buku dan ayah saya menyanggupi itu untuk pergi dengan naik sepeda ontel itu membeli sebuah buku di kota. Bayangkan jauh sekali itu. Dari Celuring ke Dari mana? Celuring ke Genteng itu jauh sepeda ontel itu. Iya. Baru ketemu jauh. Beli buku di situ ada toko buku di Genteng itu. Sampai sekarang ada itu. Buku-buku kitab-kitab gitu atau buku agama secara umum atau? Ada yang Jawa, ada yang kitab-kitab Pegon Jawi dan seterusnya. Yang saya ingat ya misalnya buku Ta'limul Muta'alim ya kalau yang di Ta'limul Muta'alim. Terus yang Jawa itu kitab Betal Jemur. Kitab Betal Jemur itu kitab Betal Jemur. Oh, Primbon. Iya.
Mujarobat. Kita mujarobat. Oke, jadi penempaan pertama itu oleh ayah sendirilah paling tidak ya. Terus kemudian berkenalan, kalau sebelum di SMP sempat mondok juga gitu selain di rumah? Iya, saya mondok di pesantren Darun Najah. Oh, di Darun Najah. Di Banyuwangi, di Banyuwangi. sekitar rumah lah. Ya di situ ditempa dengan ilmu-ilmu pesantren ya. Tapi saya tidak tinggal di pondok. Saya karena pulang itu saya harus ke sawah untuk adik-adik saya kan banyak ya. Adik-adik saya itu ada 2 harus sekolah gitu. Oh, sampai anak pertama? Anak kedua. Oh, anak kedua masih punya adik 2. Ke sawah itu ya kalau nggak buruh tani ya mencari makanan untuk ternak yang kami pelihara gitu. Oke, ya istilah apa itu namanya? Pelor tartar itu. Iya, itulah. Peasant-nya lah apa? Buruh tani bukan tuan tanahnya. Bukan gitu. tuan tanah. Kalau gitu. dari ibu saya itu membentuk saya untuk punya tradisi tirakat ibu saya. Kalau ayah saya kan sering keluar ya. Keluar itu ya kadang berdagang, kadang ya bertani, nggak mestilah serabutan. Tapi ibu saya ini selalu memberikan teladan untuk beribadah dan tirakat secara kuat, baik puasa, sholat malam, manakib dan seterusnya lah kira-kira itu. Dan ijazah-ijazah saya dari ibu saya amalkan, termasuk manakib. Dan. Kalau ibu sendiri memang juga nyantri? Ya nyantri di masjid lah, di masjid. Di kampung kami. Oke. Kalau di Banyuwangi itu masa tiap kampung itu ya pesantren. Ya pesantren gitu ya. Dulu zaman saya, kalau sekarang betul. Yang ngajinya itu yang ngaji kitab-kitab pesantren kan. Rata-rata yang ngelola masjid itu kan mesti alumni pesantren mana gitu ya. Oke. Artinya secara keluarga juga terbentuk dan kemudian juga ke Darun Najah dan segala macam gitu. Terus kemudian akhirnya ke nyantri juga di Kaliwates gitu ya. Ya. Ini saya temennya Mas Mukhlis ini nih, penerbit Quantum ini di Kaliwates itu. Saya dulu sebenarnya sudah daftar di STM, Mas. Oh, STM. Di STM? Oh iya. Kan istilahnya kalau di kampung itu setelah sekolah bagaimana bisa bekerja kan begitu. Daftarlah di STM, tetapi salah satu guru saya itu mendatangi ke rumah, namanya Ki Haji Jazuli Majid. Itu guru MTS. Lalu memberikan wawasan-wawasan, terus saya tertarik untuk ikut daftar di ManPK. Terus sebelum saya berangkat ke ManPK itu ada juga pendakwah dari Muhammadiyah datang ke rumah. Itu membuka wawasan-wawasan saya juga, tapi satu sisi saya sebagai seorang santri merasa wah ilmu saya belum cukup ini gitu loh. Belum cukup untuk berdebat aja nggak bisa. Gitu. Okay. Untuk ditanya ini juga belum bisa cukup jawab. Wah ini saya harus gentur belajar ini. Cocok saya ke ManPK itu akhirnya. Ini sekolahnya ini. Trauma dengan orang Muhammadiyah. jadi pendorong untuk bisa mendebat balik gitu. Gitu ya. Tahun 92 berarti ya kira-kira ke MAPK. Kok 92? 91 Mas ya? Saya keluar 94. Keluar 94 ya. 94. 91 berarti. 91 masuk sana. Oke. Akhirnya ke MAPK di Kaliwates di Jember Mas ya. Iya. Di Jember. Terus kemudian dengan suasana MAPK itu kaget nggak begitu melihat wah ini kok MAPK tidak seperti pesantren yang pada umumnya gitu. Di situ kan macam-macam orangnya. Ada satu sisi kekagetan ya sebagai orang dari desa terus kemudian itu agak ke kota kan. Kaliwates itu sebenarnya agak pinggiran kota. Agak kota lah kira-kira itu. Terus ya ada kekagetan, tetapi ada yang juga mengasyikkan ya karena guru-gurunya juga ada beberapa guru pesantren kan. Jadi diajari bahasa Arab. Kami belajar bahasa Inggris itu ya sesuatu yang baru bagi kami. Tapi nggak apa-apa juga. Kita ambil hikmah dan manfaatnya sehingga kita sekarang juga bisa meskipun tidak melanjutkan di luar negeri, tapi kita bisa juga membaca literatur bahasa Inggris gitu. Itu terbentuk wacana-wacana intelektualnya, diskursusnya dari ManPK. Dan kalau istilah guru-guru kita itu anak MAPK itu kan kayak beras gitu.
mereka bergesekan satu sama lain sudah jadi semakin sendiri. putih kalau digesek. Semakin putih. Kalau gesekannya kekencengan, tuh protol itu. Kalau Mas Mukhlis dulu gimana? Dari tradisi pesantren juga, terus kemudian masuk MAPK gitu, merasa ada shock culture gitu nggak? Semacam gitu nggak? Sebenarnya tidak, Mas, karena Enggak, ya? dari kakak-kakak kelas itu kan dulu sudah memberitahukan ke kita bahwa nanti kita kalau mau pinter di MAPK gitu. Jadi beberapa kakak kelas kita itu ada kebetulan itu malah nggak ke Jember, mereka rata-rata ke Denanyar. Karena kan kita basicnya pondok salafiyah, pondok baca kitab. Saya saja sebenarnya yang tersesat di Jember itu cuma saya. Saya itu harusnya masuknya Denanyar, Mas. Harusnya masuknya Denanyar karena kan kita dulu sekolah baca kitab kan, Mas. Jadi sanawiyah itu hanya sebagai formalitas saja. Sekolah formal yang jadi formalitas karena yang pokok itu justru ngaji. Justru ngaji kitabnya itu ya. Sekolah itu hanya bisa dihitung jam. Kita jam 11 itu udah pulang, Mas. Jam 11 siang itu udah pulang. Jadi jam 7, jam 11 itu udah pulang. Lainnya sisanya habis duhur, habis ngasar ngaji, habis maghrib ngaji kitab. Jadi ya itu tadi kitabnya sama ta'lim muta'alim, nahwu wadih, bulughul maram, ngukut dilijen. Sudah belajar ngukut dilijen. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kita zaman sanawiyah sudah ngaji tafsir Jalalain. Apalagi kalau Ramadan itu harus ngejar katam. Jadi Ramadan gini itu pokoknya sebulan harus katam kitab apa. Entah paham, entah enggak, pokoknya harus katam gitu. Kalau di pesantren gitu. Jadi maksudnya masuk Jember itu kita agak tersesat, agak salah jalan. Tapi alhamdulillah kita ketemunya juga ya teman-teman yang ini pinter-pinter yang inilah bisa. Iya, soalnya kan kalau zaman saya itu malah ada yang sempat mau pulang itu karena kan dulu bintang-bintangnya nih di sekolahnya masing-masing. Begitu di Sunda kok banyak yang bintangnya di sini gitu. Shock gitu. Terus kemudian kan secara paham kan juga katakan yang background Muhammadiyah sih juga ketemu NU, yang background NU di situ juga ketemu kader-kader Muhammadiyah kan gitu. Saya tuh kagetnya malah gini, Mas. Jadi kita ini biasa diatur nih di pondok itu kan biasa diatur, maksudnya rokok nggak boleh, gitaran nggak boleh, pokoknya yang berbau musik itu kan nggak boleh, pokoknya ngaji ketat lah pondok kita. Jadi begitu masuk MAPK itu justru malah agak ini, kok ada orang main musik gitu kan, kok ada orang ini agak longgar berarti Metallica malah kagetnya itu karena ternyata kita lebih ringan, justru kita kadang menyepelekan, Mas, kadang kok lebih ringan gitu kan, maksudnya kok nggak seketat di pondok. Kalau di pondok itu kan ketat banget, Mas. Ketat banget karena subuh nggak bangun itu sudah. Tapi ya plus minusnya ada lah di sana, kita ketemu orang-orang. Kalau di pondok itu kan lebih berbagai kalangan ya, mungkin kalangan. Kalau di sana kan kita dikhususkan kan, kegesek yang seperti beras itu tadi, kegesek berarti kan teman-temannya kan ini. Kalau di pondok kan kalau saya dengar kan zamannya kalau di kelasnya Cak Nurholik itu ada yang juga sampai keluar itu karena benturan. Iya, ada benturan apa itu namanya? Dua ya. Satu tokoh NU, satu tokoh Muhammadiyah kalau nggak salah. Ya problemnya masing-masing. Artinya beliau kelas 3, saya kan kelas 1 tuh. Saya dengar tuh. Saya punya temen yang dari Banyuwangi juga. Dia sudah hampir lulus, pulang, belum sampai sempat melulus kan. Lalu saya tulis surat dengan bahasa Arab kepada guru saya, Kiai Jazuli Abdul Majid itu, untuk datang ke rumahnya dan membujuk dia supaya kembali ke pondok. Akhirnya teman saya ini bisa kembali ke MAPK dan tidak saya sebut namanya. Dan lulus? Lulus, alhamdulillah. Saya ketahui. Yang Banyuwangi kan bisa dihitung dengan jari. Ada. Gitu ya. Sekarang dia jadi penceramah di Banyuwangi. Alhamdulillah. Oke. Ya gitu ya. Jadi iklimnya memang kita ditradisikan untuk bisa men-challenge gitu, saling menantang satu sama lain gitu untuk menguras ini kita.
Tapi kalau yang paling berkesan dengan model pendidikan di MAPK itu apa kalau Cak Nur Khalik rasakan? Ya saya terkesan dengan bentuk berkumpul dengan banyak orang, tapi mungkin ini nggak cocok bagi orang tertentu ya. Dari latar belakang yang banyak orang kita bisa belajar dari tradisi masing-masing orang gitu. Ada yang kita setelah lulus itu kan ada yang ikut HTI kan, ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang saya juga di Nahdlatul Ulama, terus ada teman-teman yang mungkin juga ke yang lain organisasi. Itu di situ menjadi wahana belajar. Sebenarnya saya memahaminya perbedaan itu ya sebenarnya perbedaan dalam pemikiran. Tapi ketika kita bertemu begini, ya kita ngobrol biasa aja. Perbedaan dalam pemikiran, terus perbedaan dalam pemahaman kita tentang akidah, gitu kan gitu, tentang fikir. Ya itu biasa, itu lebih biasa. Nah, saya menjadi menarik itu setelah kemudian saya memaknanya setelah lulus. Saat itu ya ketemu dengan teman-temannya sama nakalnya aja kan, sama yang pendengan betul. Kadang-kadang pedendengan juga kan. Jadi itu orang yang berkumpul dengan banyak orang itu adalah tirakat tertentu. Itu menjadi tirakat loh itu. Itu tirakat maksudnya ya. Orang yang mengasingkan diri juga tirakat. Tapi kalau saya sejauh yang saya paham itu orang tirakat di tengah banyak orang itu lebih berat. Tetapi hasilnya akan lebih membuat dia semakin bijaksana, ilmunya juga semakin matang. Terus cara pengungkapannya juga semakin diolah dengan baik gitu loh. Kalau tajrid atau sendirian terus-menerus itu tidak bertemu banyak orang itu ya agak berat itu. Kecuali yang dimakomkan memang makom sendirian ya. Tapi kalau kita makom ketemu orang aja lah. Uzlah sendiri gitu, berat itu. Berat ya. Oh gitu ya. Jadi ketemu, dan memang zaman itu kan yang di HTI ada beberapa, dan tokoh-tokoh HTI juga itu. Ada yang di Malang, ada yang di itu. Ada bahkan yang di Pesantren Hidayatullah itu. Pesantren Hidayatullah itu kan salah satu cabang dari NII sebenarnya. Kalau di Runut itu lah ya. Gitu di Runut itu kan ada jalan ke situnya, tapi faksi yang sangat kultural, sangat kultural, ke pesantren lah, ke pendidikan gitu ya. Ya teman saya angkatan juga ada yang di Hidayatullah. Saya pernah juga tapi kerja di Hidayatullah di Jakarta gitu. Oke ya, apa itu namanya? Ya itu keragaman itu tadi ya yang tempaannya. Ukhuwah Islamiyah itu kita telah membangun sejak awal. Jadi kalau sekarang orang gembar-gembor ukhuwah Islamiyah, loh kita sudah ngalami itu, real gitu loh. Dan dulu kan kita terbiasa, maksudnya ada orang yang sudah ikut Ibnu, ada yang diarahkan ke IRM, terus orang IRM juga jumatannya di pondok pesantren yang depannya apa itu? Miftahul Ulum. Jadi sudah terbiasa, bahkan maksudnya itu tidak menjadi pertentangan. Kalau kita sekarang kan, orang-orang sekarang kan inginnya kan berbeda, terus inginnya menunjukkan bahwa sesuai dengan pemikiran kita. Padahal kita itu dari kecil itu sudah ya, kalau saya dipikir nggak masuk Mas. Saya itu tiba-tiba sama Ustadz Muhayyan dimasukkan IRM itu nggak masuk. Karena kan maksudnya beliau mengkadernya kan sebenarnya salah orang kan. Kita kan amaliyahnya kan tetap dari kecil juga amaliyah Nahdiyin kan gitu, di pondoknya juga ngaji kitab gitu. Tiba-tiba Ustadz Muhayyan itu terus almarhum, semoga Fatihah buat dia. Ini Ustadz Muhayyan itu Ustadz kita di Jember ya, yang eksentrik dan dia meminta saya, karena ranking saya itu dulu termasuk ranking atas. Jadi maksudnya pas tes itu termasuk ranking atas, karena mungkin standarnya pelajaran agama mungkin kitab dan lain-lain, rankingnya saya itu nomor 2 seingat saya itu. Jadi urutan yang masuk itu, yang di MAPK itu kan urutan ranking tesnya. Yang pertama itu namanya Muslih El Aqad, terus kemudian ranking 2-nya saya itu di Jember. Ya nyuwun sewu, katanya orang-orang yang ranking 40 ke bawah itu masuknya di Nanyar, katanya begitu. Ya, kalau ini itu entah kebenarannya. Kan 40 yang pertama itu di Jember. Terus kemudian dia nanya. Iya, 40 kedua di ini ngincer ke yang kedua kok dapatnya yang satu.
Nah, maksudnya gini, maksudnya itu kok kan apa tadi? Jadi ranking Ustadz 2 Muhayyan tadi, juga, ranking 2 tadi, terus kemudian diarahkan mungkin sama Ustadz Muhayyan. Kan yang ranking 1 2 itu diarahkan ke IRM semua. Seperti Musli El Akos, saya itu diarahkan ke IRM. Ya. Nah, jadi terus teman-teman tapi banyak yang ikut di Ibnu. Nah, akhirnya terbiasa dengan ya udah biasa aja kita juga hidup satu atap, ngobrol tiap hari kan, kadang ya kan ngobrol seneng-seneng bareng, gojek bareng kan. Itu yang sebetulnya keragaman atau perbedaan itu kita udah tahu dari awal. Ukhuwah itu seperti yang Mas Kolik katakan, Kang Kolik katakan tuh sudah dari awal kita terbiasa dengan sudah terbiasa. Justru sekarang saja orang yang kadang-kadang kurang memahami itu bahwa kita dianggap apa gitu. Perbedaan malah pengen tengkar aja gitu, pengen tengkar. Padahal kita udah dari dulu udah biasa. Kalau kesan jenengan tentang Pak Muhayyan sendiri gimana, Muhalik? Kan beda nih dengan misalnya Kiai Jazuli di Banyuwangi kan mungkin stylenya beda cara pembawaan dan pengajarannya itu. Kiai Muhayyan ini seorang guru Muhammadiyah yang energik ya. Jadi berkali-kali saya tuh ditawari masuk Muhammadiyah sama Pak Muhayyan. Ya kan itu dipaksa masuk M. Dan dia bercerita tentang pengalaman-pengalaman organisasinya. Saya sebagai murid ya, tetap menganggap Pak Muhayyan itu salah satu guru di ManPK gitu loh. Saya menghormati beliau, tapi saya tidak pernah menyatakan menolak atau menerima. Tapi saya menghindar. Kecuali ketika khutbah ya. Khutbah itu kan di masjid yang secara umum kita ikut. Kan dididik untuk khutbah itu. Tapi kalau sudah disuruh ke itu saya ke pengajian itu menghindar ya agak. Gimana caranya itu bisalah saya itu. Wong saya itu pernah lompat pagar beberapa kali. Oh gitu ya. Terus dari bawah itu di Pak Muhayyan itu sudah ada di belakang, sudah ada. Langsung begini nih Pak Muhayyan ini. Gitu. Terus aku langsung tak cium aja tangannya. Kembali lagi nggak jadi keluar gitu. Iya itu Allah yarham Ustadz Muhayyan itu Ustadz legendaris kita ya. Masya Allah. Beliau membawa amal-amal menurut apa yang ia yakini. Ya kami terus sebagai murid kan juga kemudian tumbuh menjadi seorang yang ya membaca buku, membaca kitab dan seterusnya. Kami juga akan membawa amal-amal yang kita yakini dan kita amalkan. Kita saling mendoakan. Saling mendoakan betul. Dan ya beliau itu menanamkan dengan gayanya yang eksentrik itu kan cara pengajaran yang beda dengan yang energik dan flokologi itu susah loh. Ilmu flokologi itu mengajarkan santri supaya lebih maksudnya lebih terbuka, lebih berpolitik atau gimana itu. Jadi ilmunya itu sebenarnya banyak Ustaz. Banyak ya. Nah, terus setelah dari MAPK Mas, akhirnya ke Jogja ya. Kan sebelum di MAPK itu kan ada informasi kita akan dikirim ke Arab Saudi, ke Mesir dan gitu kan. Gitu, betul. Terus ada teman-teman yang di Libya. Nah, saya itu ingin juga ke Jakarta waktu itu, tapi ada saudara saya di Yogyakarta. Kita ke Yogyakarta aja, no. Terus akhirnya saya di Yogyakarta tinggal di rumahnya seorang Habib gitu loh. Oh, di seorang Habib.